Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama di bidang politik dan pemerintahan. Kedatangan bangsa Eropa pada pertengahan abad ke-16 ini membawa perubahan dalam kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, sistem pemerintahan, struktur birokrasi, dan sistem hukum yang berlaku adalah sistem pemerintahan tradisional yang berbentuk kesultanan atau kerajaan. Setelah bangsa Eropa menanamkan kekuasaannya di Indonesia, kerajaan-kerajaan lokal harus tunduk terhadap dominasi bangsa-bangsa Eropa. Pada awalnya, dominasi bangsa Eropa ini hanya terbatas dalam bidang ekonomi. Dalam perkembangannya, bangsa Eropa selalu memanfaatkan konflik lokal antar kerajaan untuk menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Baiklah, kita bahas satu persatu bagaimana dampak di bidang politik dan pemerintahan pada masa kekuasaan VOC, pada masa pemerintahan Republik Batak atau pada masa pemerintahan Daendels, pada masa pemerintahan Inggris, ini pada masa pemerintahan Raffles ya, Gubernur Jenderal Raffles, serta pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Yang pertama, ini pada masa kekuasaan VOC. Kedatangan VOC di Indonesia ini mengakibatkan kondisi pemerintahan di beberapa kerajaan lokal mengalami perubahan. Perubahan tersebut terlihat pada pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan lokal. Kondisi tersebut terjadi karena VOC ini ikut campur dalam proses pengangkatan raja atau putra mahkota di kerajaan. Bahkan VOC sering menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Politik ini bertujuan untuk memecah belah keluarga kerajaan. Politik ini terlihat ketika VOC ikut campur dalam konflik internal di Kerajaan Banten ya, antara Sultan Haji atau putra mahkota Banten dan Sultan Ageng Tirtayasa yang berselisih ya karena pergantian kekuasaan. Dalam konflik tersebut, VOC memberikan bantuan kepada Sultan Haji untuk melengsarkan Sultan Ageng Tirtayasa dari tahta kerajaan. Setelah berhasil melengsarkan Sultan Ageng Tirtayasa, ini VOC meminta imbalan berupa hak kekuasaan atas wilayah Banten. Selain itu, VOC juga mendapatkan hak monopoli perdagangan di Banten. Kondisi pemerintahan yang tidak stabil ini memudahkan VOC ya untuk memegang kendali pemerintahan di suatu kerajaan. Di sini VOC mengambil keuntungan dari penguasa lokal atau kerajaan yang bersedia diajak kerja sama. Bahkan penguasa lokal tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dapat dikatakan masa kekuasaan VOC ini merupakan awal kolonialisme di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena para penguasa dan rakyat pribumi menjadi bawahan penguasa kolonial. Pada perkembangannya, VOC memusatkan kegiatan di Banten, Maluku, dan Batavia. Untuk mengatur jalannya pemerintahan, VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal ya,
dalam menjalankan kekuasaannya ini, Gubernur Jenderal dibantu oleh dewan bernama Raad van Indi, ya. Dewan ini bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal. Kita lanjutkan pada masa pemerintahan Republik Batav atau pada masa Gubernur Jenderal Daendels, ya. Pada masa pemerintahan Republik Batav ini terjadi pembaharuan dalam bidang politik dan administrasi pemerintahan. Perubahan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, ya, pada masa pemerintahannya. Di sini Daendels menerapkan sistem pemerintahan sentralistik. Artinya, seluruh unsur birokrasi berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Selain itu, pada masa ini, Raad van Indi berperan sebagai Dewan Penasehat Pemerintah. Gubernur Jenderal Daendels juga membagi Pulau Jawa menjadi 8 wilayah besar yang disebut karesidenan atau residenti, ya. Tiap-tiap karesidenan ini dibagi menjadi beberapa kabupaten. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels terjadi dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi atau Inlandbestuur, ya, bahasa Belandanya. Pada masa ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah Eropa atau Europabestuur yang dipegang oleh residen. Residen ini bertugas memimpin wilayah karesidenan. Di bawah residen terdapat asisten residen. Asisten residen ini bertugas mengepalai suatu wilayah, ya, wilayah bagian dari karesidenan yang dinamakan afdeling. Di bawah asisten residen terdapat pegawai kontroler atau kontrolir, ya, yang bertugas memimpin wilayah kontrol afdeling. Pada struktur pemerintahan pribumi ini, kekuasaan tertinggi di lingkungan pemerintahan dijabat oleh bupati atau regen. Dalam menjalankan tugasnya, bupati ini dibantu oleh patih, ya, dan di bawah patih dan bupati ini terdapat pedono, ya, yang bertugas memimpin sebuah distrik yang membawai asisten wedono atau camat yang bertugas memimpin onder distrik. Selanjutnya, di bawah onder distrik ini terdapat pemerintahan desa. Untuk mengetahui lebih jelas, bisa kalian lihat di struktur berikut ini. Coba kalian perhatikan, ya. Saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia, ini Daendels juga mengangkat para penguasa pribumi sebagai pegawai pemerintah kolonial atau pegawai negeri, ya, Binnenlandbestuur. Para pegawai pemerintah tersebut digaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Dengan demikian, pada masa ini penguasa pribumi, khususnya para bupati, kehilangan jabatan secara turun-temurun. Sementara itu, para pegawai Eropa diberi kekuasaan besar untuk memperketat pengawasan administrasi dan keuangan penguasa pribumi. Kondisi ini berdampak pada merosotnya kedudukan bupati dan berkurangnya kekuasaan bupati. Begitulah pada masa pemerintahan Republik Batav atau pada masa Gubernur Jenderal Daendels. Selanjutnya pada masa pemerintahan Inggris, ya, pada masa kedudukan Inggris ini Indonesia dipimpin oleh
Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Pada awal pemerintahannya, Raffles ini berpandangan liberal. Ini berkeinginan mereformasi sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sistem pemerintahan Eropa. Reformasi tersebut berupa pembaharuan di bidang ketatanegaraan, penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam struktur pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa ini menjadi 16 karesidenan. Raffles juga menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu pemerintah pusat memerintah rakyat melalui perantara penguasa lokal. Akan tetapi, pengawasan langsung atas tanah-tanah dilakukan oleh pemerintah kolonial. Adapun untuk menghapus feodalisme dalam masyarakat Jawa, Raffles menerapkan beberapa kebijakan. Antara lain yaitu yang pertama, menjauhkan penguasa lokal dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Yang kedua, ini mempersempit ruang gerak bupati dengan cara mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah di bawah residen. Selanjutnya, ini menghapus sistem penyerahan paksa dan kerja paksa agar rakyat memiliki kebebasan berusaha. Selanjutnya, yang keempat, ini mengurangi peran penguasa lokal agar tidak lagi mempunyai kekuasaan besar terhadap rakyat. Para pegawai penguasa lokal ini hanya berperan sebagai pegawai pemerintah, bukan penarik pajak. Raffles juga berupaya membangun sistem peradilan model barat, ya. Akan tetapi sistem peradilan tersebut dianggap masih asing bagi kalangan penduduk pribumi. Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak terlaksana. Beberapa kebijakan yang diterapkan Raffles di Indonesia menimbulkan dampak sebagai berikut. Yang pertama, ini para penguasa pribumi tidak mampu mencari keuntungan bagi diri sendiri. Yang kedua juga ruang gerak para bupati ini dipersempit karena diawasi oleh residen. Yang ketiga, rakyat memiliki kebebasan berusaha karena tidak ada sistem kerja paksa. Yang keempat, penguasa pribumi tidak lagi memiliki kuasa yang besar atas rakyat. Itulah beberapa dampak pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Selanjutnya pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa kolonial Hindia Belanda, pemerintah berusaha memperbaiki sistem pemerintahan sebelumnya. Pada masa ini, kekuasaan tertinggi masih dipegang oleh Gubernur Jenderal, ya. Selain itu, Radvan Indi ini masih bertugas sebagai Dewan Penasehat Pemerintah. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, ini pemerintah kolonial berusaha menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda, yang sekarang Indonesia, ya, yang pada saat itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Pemerintah kolonial melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Politik pasifikasi ini merupakan ekspansi militer yang dilakukan oleh Belanda untuk menguasai wilayah-wilayah yang belum dikuasai. Akibat dari politik ini banyak terjadi peperangan di daerah. Penyatuan wilayah Hindia Belanda melalui politik pasifikasi ini baru berhasil sekitar tahun 1905. Bersatunya Hindia Belanda ini didasarkan pada gagasan
yang dikenal dengan Pax Nederlandica ya, yang berarti penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Penyetus gagasan ini yaitu Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Huyst. Nah, wilayah Hindia Belanda ini menjadi cikal bakal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Selain gagasan Pax Nederlandica, dampak politik penjajahan Belanda adalah lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional dan terbentuknya Volksraad atau Dewan Rakyat. Pada masa kolonial Belanda, organisasi-organisasi pergerakan nasional ini menjadi wadah perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dan Volksraad ini digunakan sebagai wadah perjuangan mereka agar Indonesia mampu meraih kemerdekaan atau setidaknya menjadi sebuah wilayah otonomi tersendiri. Itulah dampak di bidang politik dan pemerintahan. Selanjutnya kita lanjutkan ke dampak di bidang ekonomi. Yang pertama, pada masa kekuasaan VOC. Pada masa kekuasaan VOC, ini kegiatan perekonomian terutama perdagangan rempah-rempah dikendalikan oleh VOC, yaitu dengan melakukan monopoli perdagangan. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan ini, VOC menerapkan beberapa kebijakan ya yang merugikan rakyat. Misalnya, melarang rakyat menjual rempah-rempah selain kepada VOC. Secara keseluruhan, monopoli perdagangan yang dilakukan VOC ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif monopoli perdagangan adalah aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia ini semakin ramai. Selain itu, pedagang pribumi dapat mengetahui informasi mengenai komoditas yang laku di pasar internasional. Sedangkan dampak negatifnya, ini rakyat harus menjual rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Akibatnya, pendapatan rakyat menurun. Selain itu, terjadi penurunan jumlah penduduk karena penduduk dipaksa bekerja terlalu keras ya. Bahkan produksi padi mengalami penurunan karena rakyat dipaksa menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Itulah dampak yang terjadi pada masa VOC. Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik Batav atau pada masa Gubernur Jenderal Daendels. Kebijakan Daendels dalam bidang pemerintahan telah membawa perubahan dalam sistem perekonomian tradisional. Daendels mengubah sistem pemerintahan tradisional menjadi sistem pemerintahan modern. Dalam sistem pemerintahan modern, tanah-tanah raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, para petani diwajibkan membayar pajak dari penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial Belanda. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah kolonial Belanda. Selain membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda, penduduk pesisir di utara Pulau Jawa juga dipaksa membantu pemerintah Daendels membangun Great
Posweg atau Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Jalan ini dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi serangan Inggris. Tindakan Daendels ini dengan membangun jalan raya dan pos mendapat pujian dari pemerintah Republik Batak karena dapat mengurangi pengeluaran pemerintah kolonial. Menurut Daendels, pembangunan jalan raya pos membawa keuntungan ekonomi bagi daerah yang dilalui. Selain itu, jalan raya pos dapat memperpendek waktu perjalanan sehingga mempermudah akses perdagangan antar daerah. Meskipun demikian, pembangunan jalan raya pos menyebabkan rakyat mengalami kelaparan dan penyiksaan. Bahkan tercatat ribuan nyawa menjadi korban pembangunan jalan raya Pos Anyar Panarukan. Demikian dampak di bidang perekonomian pada masa pemerintahan Republik Batak atau pada masa Gubernur Jenderal Daendels. Selanjutnya pada masa pemerintahan Inggris ya. Pada masa pemerintahan Raffles terjadi perubahan kepemilikan tanah, yaitu tanah milik raja dan penguasa lokal menjadi milik pemerintah kolonial. Perubahan tersebut menyebabkan pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Akibatnya terjadi perubahan hubungan antara raja dan rakyatnya, yaitu dari patron klien ya menjadi hubungan komersial. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles ini mendorong pemerintah menerapkan pajak tanah. Dengan demikian, pemerintah Inggris mendapat penghasilan pajak tanah untuk mengisi kas pemerintahan. Dalam perkembangannya, sistem sewa tanah memberikan peluang bagi perusahaan swasta untuk menjalankan usaha yang didukung oleh kepastian hukum, sehingga muncul perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini menyebabkan sistem ekonomi uang di desa-desa di Hindia Belanda. Jadi sistem ekonomi swadaya ini berubah menjadi sistem ekonomi komersial. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles sangat memberatkan rakyat. Untuk menyewa tanah, sebagian besar rakyat ini bergantung pada rentenir Tionghoa ya. Dampaknya rakyat terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya. Itulah beberapa kebijakan yang diterapkan Raffles sehingga berdampak terhadap kesengsaraan rakyat. Selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan semakin luas. Perkembangan kegiatan ekonomi juga didukung oleh perkembangan dalam bidang perbankan ya. Sejak 1828, era perbankan modern memasuki Hindia Belanda. Tanggal 24 Januari 1828 ini pemerintah kolonial Belanda mendirikan The Javanese Bank di Batavia. Ini cikal bakal dari BI ya, Bank Indonesia. Aktivitas perekonomian yang meluas menyebabkan berkembangnya sistem ekonomi uang. Sistem ini memperkenalkan masyarakat Indonesia dengan sistem permodalan. Ya. Perkembangan permodalan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sektor perkebunan di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda ini mengembangkan sektor agraris atau perkebunan ya sebagai
aktivitas perekonomian utama. Untuk meningkatkan hasil industri agraris, pemerintah kolonial Belanda ini menyewakan tanah-tanah pertanian kepada pihak swasta seperti pedagang Tionghoa dan Eropa. Dari hasil penyewaan ini, pemerintah kolonial mendapat keuntungan yang sangat besar. Sistem sewa tanah yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda ini berdampak pada peralihan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada awalnya, para penyewa tanah atau pengusaha asing hanya menyewa lahan-lahan kosong. Dalam perkembangannya, mereka menyewa tanah pertanian milik petani. Para petani yang dahulu berhak atas tanah pertanian kemudian harus menyewakan tanahnya kepada pengusaha asing. Dan mata pencaharian para petani pun berubah menjadi buruh. Industri manufaktur juga mulai didirikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sebagian besar industri manufaktur pada masa kolonial ini memproduksi makanan, minuman, gula, dan tembakau. Selanjutnya, kegiatan ekonomi meluas ke sektor pertambangan. Berdirinya berbagai industri dan pertambangan ini menyebabkan munculnya golongan majikan dan golongan buruh, serta jabatan kuli dan mandor dalam masyarakat. Dampak lain kebijakan pemerintahan kolonial adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan pembangunan jaringan transportasi. Jaringan transportasi tersebut berupa jalur-jalur kereta api di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Bisa kalian lihat itu ada gambar jalur kereta api pada masa pemerintah kolonial Belanda. Demikian pembahasan mengenai dampak positif dan negatif penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang politik pemerintahan dan ekonomi. Dampak positif penjajahan bangsa Eropa ini memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini, adapun dampak negatif menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia agar tidak kembali menjadi bayang-bayang bangsa lain. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus berperan menjaga kedaulatan negara Indonesia agar tidak mendapat intervensi dari negara lain. Itu tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya yaitu mengenai dampak di bidang sosial dan kebudayaan, kita lanjutkan di video pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa, terima kasih. Semoga apa yang tersampaikan pada video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.